Apa kabar Pak Desa semuanya? Alhamdulillah, Sehat? aman. Sehat walafiat. Saya tidak. Kenapa? Saya grogi. Ada Pak di sebetulnya. Ini juga secara kebetulan abang. Kebetulan ini tercipta ini karakter Pak Desa. Jadi bukan semata-mata untuk menjatuhkan suatu instansi atau menjatuhkan kepala desa yang ada di seluruh Indonesia bang, ya tidak. Saya jangankan Pak sepupu saja atau tante saja yang betul-betul tidak layak menerima bantuan, saya tidak kasih. Jadi berani sama saya. Beda. Bapak ini kan memang ya kalau memang tidak layak untuk dapat bantuan ya jangan dapat. Mau itu tetangga mau sepupu saya mau layak mau tidak, pokoknya kalau kau ikuti apa mau saya kasih kau bantuan. Pemirsa, hari ini Kata Bangda membahas yang lebih ringan, penuh humor dan juga canda tawa. Beberapa tahun terakhir di media sosial kita mengenal sosok Pak Desa yang satu ini. Nah, ini dia sudah duduk rapi di meja Kata Bangda, berhadapan dengan saya secara langsung. Dengan resleting celana yang agak terbuka, gaya bicara santai, mimik wajah yang mencemaskan ketika menatap perempuan cantik tepat berada di hadapannya. Dan semuanya membuat tingkah laku yang bikin kita ketawa. Ini dia Ali Murdani, konten kreator dan komedian asal Kota Makassar. Dia brand dirinya sebagai Pak Desa. Tapi di dunia nyata ada Pak Desa yang benar-benar memimpin desanya membawa dengan amanah, jabatan dan tanggung jawab negara. Pak Desa ini bernama Sirajudin SAP atau panggilan akrabnya Deng Jaju. Juga sudah duduk di meja Kata Bangda bahkan bersebelahan dengan Pak Desa media sosial. Hari ini dua dunia itu kita pertemukan, ya, bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk saling memahami. Ini bukan soal debat dan ini hanyalah sebuah obrolan santai tapi juga bermakna. Apa kabar Pak Desa semuanya? Alhamdulillah, Sehat? aman. Sehat walafiat. Saya tidak. Kenapa? Saya grogi. Ada Pak di sebetulnya. Ya, Hah? Masa? iya, saya ketemu langsung sama Pak Desa. Selama ini emang gak pernah? Gak pernah bisa saya cek dulu beliau ini. Apanya coba mau cek? Enggak, sebetulnya ada bawa-bawa apa-apa dendam sama saya. Li, ini sebelum saya menggali lebih jauh ya, ceritain dong sosok dirinya tuh seperti apa sih, terus pekerjaan sehari-hari apa, terus kenapa bisa sampai sebagai seorang content creator, dan kenapa bisa memilih panggilan Pak Desa, terus kenapa udah. Ya, saya diwakili, bisa mungkin dijelaskan Bapak. Pak izin Pak ya. Iya. Woi, kenapa mendadak kayak hormat sekali, pelan-pelan ngomong. Siapa ndak khawatir ada Pak Desa betulan, kita selalu parodikan Pak Desa di samping tak Pak Desa betulan. Emang selama ini kayak grogi, Kemarin-kemarin enggak, tapi setelah ada beliau ini saya jadi grogi. Nah, Itu dia. Li, Iya. apa sebenarnya pekerjaan Ali selama ini Pekerjaan, sebelum jadi konten kreator? wah banyak saya lewati, abang. Yang pertama itu sebelum terjun ke dunia ini tuh saya cuci mobil. Hah? Iya. Kan cuci mobil Iya, tukang cuci mobil. Saya cuci mobil di Abdul Qadir, ada salah satu tempat cuci mobil. sebelah kanan itu ya, Ya betul, yang rame itu. yang 24 jam itu ya. Betul, saya di situ kerja. Pernah juga saya. Pernah. Mm. Setelah dari situ saya jaga warnet. Oh, warnet. Ya. Mercy, Yahoo Messenger. Suka yang lihat yang itu. Kemarin di situ itu saya admin grup. Iya. Jadi pertemanannya udah lama ya. Jadi saya jaga warnet itu sudah lama, Bang. Di sana itu saya banyak tahu tentang apakah yang harus saya bikin ini. Itu tahun berapa kalau? Dari 2007. 2010. Lama juga ya. 2010.
15 tahun. 2010 sampai 2017. 7 tahun di warnet. Iya, 7 tahun. Saya bisa kuliah dari situ, dari warnet. Dan banyak pelajaran yang saya dapat di warnet situ untuk membentuk diri saya sampai sekarang. Apa tuh yang paling bisa diambil dari warnet? Kesetiaan. Kok tiba-tiba ngomong kesetiaan? Kesetiaan, orang bisa duduk berjam-jam gitu. Ya Kak, jadi saya kan memang dari kecil itu suka untuk apa namanya abang, suka berakting. Saya masuk di teater Di mana teater mana? di Sopeng, di kampung saya kan orang asli Sopeng. Saya masuk di itu teater untuk tampil-tampil di panggung. Berarti emang udah terasa ya? Nggak tahu jiwaku itu di situ, di seni situ. Berarti Ali S1. S1-nya apa kalau boleh tahu? Kok manajemen jadi konten kreator, gimana itu ceritanya? Atau Kok hebat sih? Hebat dalam artian apa? Nggak hebat aja. Dari sekolah manajemen, kuliah, Ya. itu bisa jadi konten kreator. Jadi itu nggak disengaja sebenarnya bang. Nggak disengaja, awalnya itu di 2010 itu. Terus Ya saya jaga warnet. Nah di situ kan ada Twitter. Ada Twitter bang. Saya di situ jadi akun anonim yang bikin kata-kata awalnya. gombal-gombal gitu. Ya gombal-gombal, bikin kata-kata, percakapan lucu. Tapi nggak ditahu bilang siapa yang punya akun ini. Jadi selama 7 tahun, waktu itu gajinya cuma dari warnet doang. Ya dari warnet bang. Saya ingat sekali tuh gaji itu 1 juta. 1 juta bang. 1 juta itu motor 800, saya hidup di 200.000 sebulan. Orang tua di Sopeng. Orang tua bapak meninggal. Oh, sama dong. Ya sisa mama yang ada di Makassar sini. Dan itu ya saya biayai diriku sendiri lah. Jadi nggak minta lagi sama orang tua. Kalau namanya anak toh pasti masih berharap sama orang tua kan. Mama menjual di pasar ya minta lah 10.000. Berarti sekarang orang tuanya mama udah nggak jualan lagi dong, kan anaknya udah banyak duit. Masih saya suruh menjual di pasar. Iya. Cari uang sendiri dulu mama. Karena saya juga akan ada istri. Tapi mama memang Nggak mau disuruh berhenti emang. justru capek badannya. Kenapa pilih karakter Pak Desa? Kenapa bukan yang lain? Dulu jawabnya tuh dilatih sama Pak Desa tuh, asli tuh. Jadi ini juga secara kebetulan abang. Kebetulan ini tercipta ini karakter Pak Desa. Jadi bukan semata-mata untuk menjatuhkan suatu instansi atau menjatuhkan kepala desa yang ada di seluruh Indonesia bang ya, tidak. Cuma ini terciptanya itu secara tiba-tiba. Awalnya itu masih ingat tidak bang, waktu COVID. Oke, Waktu COVID saya ini seragam ini sebenarnya saya pakai sebagai polisi India. Sebagai polisi India bang. Itu sempat viral. Sampai Krisnamurti yang sekarang bintang berapa ya di akunnya itu, dia repost videoku itu yang polisi India. kontennya waktu itu. Enggak langsung jadi begini. Lama saya ngonten abang, lama saya ngonten. Dan berkat di Pak Desa ini baru bisa dikenal sama orang. Saya mulai ngonten dari 2017. Dari 2017 itu saya di Bolang pertama. Saya di Bolang Makassar. Di Bolang, tapi ngonten-ngonten tidak ada yang kenal. Justru saya tandem sama Saka. Kalau orang mau minta foto sama Saka, justru saya yang disuruh untuk fotokan mereka. Padahal saya main berdua sama mereka. Waktu ngonten, waktu sedikit yang nonton sedih nggak? Nah kalau dipikir sedikit yang nonton, tidak, justru banyak yang nonton abang. Cuma yang kita di konten kreator kalau tidak punya karakter tidak dikenal sama orang. Tuh bisa jadi pelajaran tuh, harus punya karakter ya. Orang di media sosial ya, di konten kreator, sebagai konten kreator ya. Terus kalau misalnya ini, ide awalnya kenapa sih ketika pakai baju Pak Desa, selain daripada di zaman COVID itu memang pengalaman pribadi, pengamatan, atau cuma iseng-iseng doang? Jadi ini iseng-iseng awalnya. Oh.
Jadi bisa berhasil gimana ceritanya? jadi kan ini sudah saya pakai polisi India. Nah setelah COVID itu kan sudah lewat masanya. Ini baju mau saya apakan? Ini dulu, ini baju yang dipakai. Ini baju memangnya waktu pertama kali konten. Ini Sehari ini sudah berapa banyak dia hasilkan dari baju ini. Iya. Kalau Baju ini. boleh nggak kalau misalkan tanya, kalau penghasilan konten kreator itu katanya ya, orang-orang bilang itu di atas 30 juta per bulan. Sombong juga kalau begitu abangan. Ada yang bilang 29 lah. Tidak terlihat sebenarnya. Ada masa banyak, ada masa endorsan kan banget. Endorse kan banyak, endorsan. Iya, tapi kan ada tim. Berapa orang di tim? Saya tuh ya tinggal lah. 3 orang. Tapi kalau misalnya ada main talent juga kita ya. Ini soal atribut khas ya, wrestling team terbuka. Itu sengaja ya pamer atau cuma kebetulan? Pamer ya, bisa jadi pamer. Sudah bilang oh besar ini punya sih, tidak awal ya. Jadi tidak awalnya Besar semangatnya besar semangatnya untuk konten ya, bukan bukan. Jadi awalnya itu saya pakai ini baju bang, yang niat di awal itu untuk kasih turun resleting itu tidak ada bang. Itu semenjak kapan? Awal konten saya pakai ini baju celana. Ini kan bukan punya aku, ini punya teman, dia kasih. Karena saya minta, bilang ada tidak baju PNS-mu? Dia kasih pinjam tapi ternyata sempit. Nah pas ngonten resletingnya turun. Sempit atau kebesaran? Sempit. Oh sempit. Ya sempit. Ini turun resletingnya. Jadi video orang fokus di resleting. Fokus Saya juga fokusnya itu. ini. Akhirnya pas bikin video-video selanjutnya sudah saya enggak kasih naik sengaja. Dan orang suka. Enggak tahu orang suka atau bagaimana, mungkin juga orang sebagian jijik. Kalau saya sih suka-suka aja. Iya, tapi ya itu juga menambah ciri khasnya. Apa pesan yang mau diambil ketika resleting itu dibuka? Pesan. Ada pesannya pasti. Ayo dong. Jangan terlalu jangan terlalu di kandang punyamu. Jangan terlalu di kandang atau jangan terlalu ditekan. Jangan genit gitu, bukan? Biarkan dia bebas. Yang jelas dia tahu jalan pulang. Ini murni hiburan ya? Ya. Murni hiburan atau ada kritik? Kalau kritik tidak ada sih, tidak ada Pak, tidak ada kritik sama sekali, tidak ada. Cuma kemarin kan. Kenapa pegang-pegang kepala desa? Kayak Ali yang dia ada di depan saya sekarang, Pak Desa di depan saya beda sekali dengan Pak Desa yang ada di konten. Liar, berani. Itu memang di konten. Itu orangnya kalau di kehidupan nyata baik, setia. Emangnya nggak baik? Konten kan lale bang. Itu yang paling bagus, itu yang terbaru tuh. Kadang Karca pinjam dulu ya bajunya. Transit 3 jam gini. Sampai sebegitunya ya, mau tukar-tukaran karakter sama orang itu. Ya. Sesama konten kreator. Intinya apa ya? Supaya produktif. Dan yang tidak kehabisan ide. Seperti itu. Nah ini ya, ketika konten ramai kan endorsannya banyak nih. Kapan sudah mulai kepikiran, wah ini serius nih, ternyata nih ngebawa rezeki yang besar untuk saya dan juga keluarga. Awalnya itu Bang Nah saya ngonten ya sekedar senang kalau lihat orang ketawa nonton video tak. Saya sumpah enggak tahu awalnya bisa menghasilkan ini. Itu mulai kapan pas tahu? Awalnya saya enggak berdiri sendiri Bang. Saya itu kayak ada manajemen. Saya dibayar per konten. Pas sudah ngonten dikasih uang. Ada uangnya ternyata. Ingat gak berapa yang diterima pertama kali? 500.000 satu kali ngonten. Itu sendiri? Iya, jadi kan kemarin
Itu kan ada tim. Justru kadang lebih banyak yang dia dapat yang kayak kameramen yang punya ide cerita. Saya kan sekedar main di situ bang. Jadi saya cuma dikasih 500. Nah yang kurasa itu pas saya berdiri sendiri. Pas saya berdiri sendiri sudah ndak masuk di manajemen. Yang kepalai saya, yang punya ide saya cuma bayar orang yang ambil gambar dan ngedit. Di situ baru saya rasa dan saya beralih ke Facebook. Ternyata Facebook juga menghasilkan. Ya, dan bisa membayar orang itu sebuah kesyukuran. Ya, Menggaji orang. ya setidaknya mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia dan Luar ini ya, ternyata Pak Desa ini punya sangat tulus ya. Kok tiba-tiba kayak nggak seperti orang yang saya nggak kenal. punya abang saya bagaimana di sini. Ya seperti udah kayak just the way you are gitu loh. Apa adanya gitu. Iya, saya apa adanya yang menjawab. Pak Desa sudah siap? Sekarang saya mau tanya ke saya panggil Pak Kades ya. Pak Kades, coba cerita apa yang paling unik ya, yang menarik dari desa Moncong Loe Lapara Kabupaten Maros, perbatasan antara Makassar dan Goa. Apa di situ? Yang paling menarik kalau saya pribadi selama menjabat hampir 7 tahun, yang paling menarik itu dari segi pengabdian sebenarnya Pak. Justru di sini rasa syukur saya Bisa jadi Kodes. bisa jadi melayani masyarakat. Yang paling bersyukur kalau orang sedih datang setelah dibikinkan surat dari dia gembira, di situ itu rasa syukur saya. Apa yang paling menyedihkan di warga Anda ketika Anda bisa menolong? Yang paling menyedihkan itu dikala saya warga minta pertolongan saya tidak ada. Di situ saya merasa Apa yang contohnya apa? Waktu itu minta duit kah atau apa? istilahnya minta tanda tangan, kebetulan saya tidak ada. Itu membuat Anda sedih. merasa tanggung jawab istilahnya tidak terlaksana dengan baik. Terus setelah itu Anda melakukan apa? Datangin rumahnya, minta maaf? Minta maaf. Pokoknya saya di pelayanan Pak, kalau di desa yang paling dibutuhkan masyarakat, di mana ada kebutuhan yang kita ada. Semudah itu Semudah itu Pak Kades minta maaf sama warganya. Iya. Gara-gara sepele. Dikit bisa jadi kepala desa Pak, tidak pernah ada cita-cita kasihan. Kenapa sih tidak ada pernah begitu? Tidak pernah ada datang di saya begitu. Saya dari dulu Pak, latar belakang saya sembarang dulu bekerja membantu orang. Itu saya. Kenapa bisa jadi kepala desa? Awal mulanya ini banyak calon yang ada di wilayah. Oke. Saya kebetulan beliau-beliau saya tawari, bilang saya banyak teman di wilayah, tapi tidak ada yang respon. Kebetulan yang teman-teman yang lain, yang saudara-saudara itu tunjuk bilang kau calon kepala desa. Saya kini bilang siap Pak. Berapa calon waktu itu? Terus Pak Kades terpilih. Persiapan itu cuma ada sampai 1 bulan barangkali Pak. Karena warga yang suruh gak masuk. Warga yang suruh. gak main duit waktu itu? Enggak. Serius. Kalau bilang Pak, ada orang bilang ada uang baru terpilih Ki. Kalau pribadi saya alhamdulillah. Kalau pakai uang ya pakai waktu acara syukuran. Kan tidak mungkin tidak ada syukuran Pak. Atau beli-beli kopi itu. Kalau dibilang serangan pajar atau apa ya lain. Tidak tahu nih kalau teman-teman di saya lain. Kalau saya pribadi murni warga yang suruh. Murni. Terus ini kan udah mau habis masa jabatan 1 tahun lagi. Mau mencalonkan lagi nggak? Ini saya tanya warga kemarin malam waktu acara ada kumpul bersama, waktu acara syukuran dan doa bersama waktu malam tahun baru, saya tanya warga. Apa tanggapannya? Selesaikan dulu masa tugas dan tanggung jawab sampai 2017. 2027. 2027. Nanti setelah itu baru kita berpikir lagi ke depannya, karena ini amanah dan tanggung jawab besar. Selesai dulu. Tanggung jawab apa yang belum terlaksana sampai sekarang? Kalau saya Pak masih banyak doa-doanya masyarakat yang bisa dikabulkan terkait masalah banjir, terkait masalah sampah. Kalau terkait masalah pembangunan, alhamdulillah di desa saya sudah hampir 90% Pak sudah selesai. Banjir katanya masih ada? Sementara tinggal dinegosiasi karena dari provinsi juga sudah mau normalisasi sungai, dari Bompengan.
Sisa yang pakai anggaran APBN ini Pak, yang jalur Sungai Telok sampai Moncolelap Para, yang sungai besar ini belum. Sekarang saya mau nanya, pertama kali Pak Kades melihat kontennya Pak Desa Ali itu kapan? Ya, saya lihat itu sekitar 3 tahun yang lalu Pak. Betul, 3 tahun emang? Iya, 2021 lah saya mulai. Jadi TikTok ini dari udah lama? Sebelum itu, tadi saya bilang Bang, setelah saya ngonten, ya ngonten, nanti setelah COVID baru ini pakai ini karakter Pak Desa Pak ini. Desa. Nanti saya masuk di situ, kenal beliau. Terus pernah ngobrol langsung nggak? Belum. Baru kali ini? Punya beliau, cuma biasa tuh dia jawab, biasa tuh tidak, tapi tidak tahu barangkali bilang saya kepala desa. Iya, nanti kalau setelah ini saya tandai akun tap pasti saya jawab Pak. Ternyata ada Pak Desa betulan ini. Terus tanggapannya apa ketika tahu orangnya apa kontennya seperti itu? Lucu atau seneng atau marah, dongkol? Tidak, semua ada itu. Yang jelas saya banyak bermotivasi dari beliau, karena tidak selamanya kita Dulu. Motivasi yang mana nih? Soalnya dia kadang-kadang dia Tidak ada lo positif yang saya bikin. dia suka colek-colek cewek. Yang positifnya beliau karena berani terbuka Pak, berani berbicara apa adanya. Beliau itu dari sini. Jangan sampai mau buka resleting juga. Kita kalau di desa tidak boleh monoton, bilang harus serius terus, harus ada humor supaya titik penyelesaian masalah harus ada humor. Pernah kan niru-niru terinspirasi dari contohnya apa tuh waktu itu? Kadang kan biasanya ada orang yang terkait masalah tanah, kita masuk lewat humor ke beliau. Humornya tidak boleh langsung tegal karena di sana ingin motivasinya dari beliau. Tapi maaf Pak, Pak Kades apa? Kan ini awal saya bikin konten ini sempat saya dipanggil sama ketua abdesi. Ibu Ayu Kak. Iya, yang orang Boni itu. Saya dipanggil karena katanya seluruh kepala desa yang ada di Sulselbar itu protes sama kontenku. Akhirnya saya ketemu mereka. Tapi sebelum ketemu itu saya risetnya. Aduh, salah kan saya bikin ini. Nah, apa yang didapat dari riset? Jadi saya riset itu, oke, selama saya tidak pakai embel-embel instansi, tidak ada yang kayak ini, tidak ada dari desa manapun juga saya tidak ada pakai. Saya riset juga ya apa yang seperti di kontenku itu yang kadang Pak Desa kebetulan lakukan, saya riset. Saya kumpulkan artikel, saya kumpul ini ada ini. Akhirnya saya beranilah ketemu sama ketua abdesi. Terus dari pertemuan itu apa yang terjadi? Apa yang dibahas? Itu ya awalnya saya sumpah dumba sekali. Takut dimarahin? Takut ini salah ke saya, tapi kan sudah dipersiapkan memang semua jawaban-jawaban yang misalnya nanti apa masukmu ini yang begini, apa masukmu dan tujuanmu bikin ini konten, siapa yang kamu sindir. Saya bilang ini tidak ada saya sindir, tidak ada tujuan dan maksud untuk melecehkan kepala desa yang asal, tidak ada. Ini cuma konten semata. Pada akhirnya ibu abdesinya pas ketemu, Dek, sebenarnya itu Dek, saya ketawa lihat kontenmu karena kadang apa yang kau bikin ada segelintir kepala desa yang melakukan begitu. Nah, ini di komunitasnya apa di warga-warganya Pak Kades gimana ngelihat Pak Desa Ali ini? Dari segi warga kan banyak juga yang biasa sering-sering bagaimana itu. Ayo bilangnya bagus itu Pak Desa, karena di situ saya kalau tanggapannya lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Berapa sekarang follower? Di Instagram itu mau 90.000. Kalau di Di TikTok? TikTok 367.000. Oke, Facebook? Facebook 256.000. YouTube nggak main. Oh, YouTube nggak main. Terus sempat ini banyak ya. Itu udah masuk puas nggak dengan angka-angka segitu follower? Itu masih rendah itu, Abang. Masih rendah. Belum merasa puas. Kita puas berarti sudah tidak mau berkarya lagi. Dalam ya. Cocok jadi Pak Desa beneran emangnya. Di mana lagi, Palangga ya? Di yang katanya di Sopeng. Sopeng. Oh, Sopeng. Palangga. Kenapa saya pilih Pak Desa itu? Kenapa saya Pak Desa saja deh, karakter Pak Desa saja deh. Karena di antara semua jabatan, Oke.
Saya pikir, oh Makassar ini jauh dari desa. Saya pilih saja deh Pak Desa. Kalau misalnya camat, lurah, nanti lurah yang ada di Makassar marah ketemu sama saya. Jadi ambil kiperai kan. Ya, tidak ada desanya kan Makassar. Tapi dia itu buktinya ketua abdesi dari Bone marah-marah. Cewek lagi. Ya itu karena terprovokasi sama, kan ada memang grupnya, ada grup-grup. Mungkin yang provokasi karena memang seperti itu. Tapi sebenarnya tujuanku itu abang, saya itu berharap sekali ada Pak Desa betulan, dan ini tidak tercapai untuk sampai sekarang. Saya itu berharap ada kepala desa betulan yang undang saya pergi di desanya. Nanti saya yang undang. Untuk tunjukkan, Undang. untuk tunjukkan bilang, ada loh Pak Desa itu bukan semata-mata kerjaan yang perempuan ini. Tapi ada program betul-betul yang dia jalankan. Saya berharap ada Pak Desa betulan yang mungkin ada yang nonton di sini. Ini di samping kanan nih. Sudah tadi. Sudah baku atur. Ria bilang panggil Kak saya ke sana. Kapan? Tapi katanya kalau saya ke sana cuma mau dikasih ubi sama jagung. Memang maunya apa? Uang. Dana desa berapa sih? Nggak dulu. Dana desa berapa? Ya ada 1,6 M dari dana pusat. Terus sekarang Dana ADDE pembangunan ada sekitar 1,2 lebih. berarti Saya termasuk di muncul lapor kedua terbanyak di Kabupaten Maros. berarti yang Desa aku sekarang sudah masuk desa mandiri saya. ya udah siapkan aja lah sedikit buat Sekarang selama ini kan ada programnya Bapak Presiden untuk Koperasi Merah Putih, makanya dari situ dipotong untuk Koperasi Merah Putih. berapa ambilnya? Kalau saya kurang lebih 600 juta per tahun Pak. Udah sebut tarif kan berapa? Banyak tuh. Iya, 600 juta. Iya 600 juta itu tahu untuk kesejahteraan warga, jalan, Untuk Koperasi Merah Putih. ya untuk memaksimal UMKM. mengembangkan usaha-usaha para janda-janda, ya kan? Itu abang saya bilang, untung saya ini bukan kepala desa betulan. Kalau saya jadi kepala desa betulan, dana desa itu pasti saya pilih-pilih untuk menyalurkan. Yang saya utamakan adalah janda-janda yang cantik, cewek-cewek yang cantik. Seperti yang saya bilang apa? Klasifikasinya? Ya ada janda kembang, Janda janda apa lagi? saya juga lupa. Janda ada tuh, Berbagai macam jenis-jenis janda. Ayo, janda kembang. Terus janda sengketa. Janda sengketa, ya coba jelaskan janda sengketa itu yang kayak bagaimana bang? Ya, janda yang diperebutkan. Yang masih belum selesai. Janda bodong. Yang nggak ada surat-suratnya. Ngaku-ngaku janda tapi padahal masih belum. Oke, janda bodong ya. Hati-hati kalau janda bodong, hati-hati. Oke. Nah, di desanya banyak kan janda? Karena saya penduduk terbesar di Maros. Rata-rata umur berapa jandanya? Ya banyak yang sudah umur di atas 30-an sampai 60. Yang di bawah 30 nggak ada? Ada kan? Saya nanti ke sana. Gua udah tahu pasti jawabannya begitu. Nanti ke sana jalan-jalan. Udah tahu pasti jawabannya begitu. Nah, ini kalau menurut Pak Kades, ini Ali bikin konten-konten Pak Desa ini merusak citra atau justru mendekatkan kepada masyarakat? Kalau saya cara pendekatannya beliau itu saya ambil banyak ilmunya dari beliau. Saya justru tertarik sama kita ambil dari sisi positifnya banyak tentang pendekatan yang di masyarakat. Iya. Kalau yang terkait masalah yang ya saya anggaplah sebagai Pak humor saja. Yang terkait masalah yang lucu-lucu, yang terkait masalah resleting itu saya anggap sebagai humor saja itu Pak. Gak mau ngikutin gayanya, bukan resleting nggak mau. Iya Pak, kalau kayak saya ikut ada video baru kan di rumah. Ini seperti ada keyoker bahasa Makassarnya pakai keyoker. Bahaya itu mantili itu. Iya. Mantili jangan dilawan itu. Nah, terus sebagai pejabat publik sejauh mana menurut Pak Kades kritik dan parodi itu boleh? Kalau ada nggak batasan-batasannya? Kalau masalah kritik ya saya sudah biasa Pak. Apalagi di wilayah aku Pak, kan tingkat SDM luar biasa warga. Sampai 70% itu latar pendidikan itu rata-rata ya luar biasa, sampai profesor banyak Pak.
perwira-perwira tinggi lengkap saya di wilayah aku Pak. Oke. Jadi terkait masalah kritik saya sudah terbiasa. Terus kalau kayak parodi-parodi ini merasa kayak aduh, apa sih ini orang, Jadi kalau saya warganya nggak ada yang merasa ini. ada juga yang merasa, tapi setelah dijelaskan tadi ambilnya dari sisi positif yang konten-konten lucunya itu bikin ketawa. Ada nggak pesan-pesan sama warga ya di desa yang mengenal kepala desa lewat media sosial agar seperti apa? Pesannya gitu. Terkait saya tahu Beliau yang pesan-pesan nonton nih Pak Desa bagus nih atau apa gitu, promoin gitu. beliau kalau saya ajak ke wilayah, kadang memang banyak ke saya tempat-tempat kayak wisata di waduk regulasi di Panipa, dan nanti saya ajak. Banyak ada rumah makannya enak. Ya sudah tadi saya berharap sekali ke sananya Bang. Setiap hari Sabtu Minggu itu kurang lebih hampir ribuan orang yang datang. Ikut ya nanti ya kalau bisa diajak ya. Tapi saya bawa pulang apa Bang? Bawa pulang mobil dengan jago. Tenang, ada 600 juta. Tinggal habis lembar, 2 lembar, 3 lembar boleh. Yang terkait masalah desa itu banyak sekali yang serang sekarang, ya, yang serang kepala desa. Terkait masalah ini saya istilahnya tidak terlalu, Karena tidak melakukan apa-apa. iya, ada yang tersinggung, ada sampai teman-teman yang mau di Jakarta saya enggak ikut Pak. Karena ini program pusat, pasti pusat sudah pikirkan untuk langkah-langkah ke depan. Yang penting ada pesan Pak Menteri Pertahanan saya pegang. Tuh hari waktu bakat tuh kita sebagai masyarakat harus siap dengan segala kondisi yang ada. Jadi saya justru berterima kasih sekali kalau memang dari pusat mau arahkan untuk operasi Merah Putih, kalau tujuannya untuk masyarakat juga ikut-ikut aja. Ya, ikut aja Pak. Saya tinggal menunggu karena di wilayahku itu mau dihibahkan tanah sekitar 6 hari baru kami di wilayah nilai harga tanah tinggi. Jadi sementara Bapak Bupati sudah melobi ke Pak Wali Kota Makassar terkait ada lahannya PDM di sana Pak, yang dilewati itu ada lahannya Pompengan yang masuk di waduk rest areanya. Mudah-mudahan secepatnya kami dikasih supaya kita bisa bangun koperasi Merah Putih. Oh belum dibangun sekarang. Masalah persetujuan money ini Pak dari 2 instansi karena ini kan perintah negara. Nah, Apa yang mau disampaikan? itu tadi waktu teman-teman kepala desa itu demo di Jakarta itu kan saya sempat mau berangkat juga. Serius ini abang. Saya mau temani perjuangannya teman-teman. Jadi waktu itu kan sudah rame nih berangkat ke Jakarta. Saya juga sudah packing. Pas mau jalan saya pikir, bukan KP kepala desa betul. Juga teman-teman saya tidak salahkan juga teman-teman yang terkait demo di sana karena memang untuk dana desa banyak sekali untuk membantu di desa-desa Pak, untuk membangun untuk gaji-gaji imam masjid, kader-kader posyandu yang memang tugasnya itu. Berapa jumlah warga di situ Pak Kades? Kalau warga aku Pak sekarang ini saja tahun pemilu yang lalu hampir 6.000 Pak, 5.000 lebih wajib pilih. Banyak ya. Ini pendudukku saya sekarang Pak karena perumahan menjamur di wilayahku ada 17 pengembang Pak di wilayahku. Pemilu 2029 kalau terdata semua warga masuk di desa Moncolelapar itu kurang lebih saya perkirakan 10.000 lah ke atas wajib pilihnya. Banyak ya. Cuma sekarang hampir 50% Pak orang yang tinggal di wilayahku tuh masih KTP Makassar. Iya. Ya, jadi ini sekarang saya minta sama Pak Bupati ada sekitar 3 bulan beroperasi pelayanan selama ini keluhan masyarakat masalah pelayanan capil istilahnya mau masuk penduduk dulu kan di Maros bilang jauh. Iya. Sekarang sudah ada di Kecamatan Moncoloi pelayanan capil sudah ada di sana. Jadi kita istilahnya warga kita layani dengan baik. Nah Pak Bupati juga respon dan sudah ada sekarang. Terkait dana desa, Anda marah nggak kalau ada yang curiga nih nanti ada diapa-apain, dientit, diambil gitu? Kalau saya Pak enggak marah, aku bilang ayo lihat langsung. Lihat bagaimana hasilnya sudah ada terpampang Pak. Ini yang dikerja, kalau tidak ada dikerja baru kau protes, silakan protes. Selama ini nggak ada yang protes? Banyak juga teman-teman yang apalagi kita di perkotaan, banyak juga. Tapi saya aja ngobrol, saya kasih lihat langsung. Kita ini tiap tahun Pak diawasi ini dana desa lebih banyak pengawasnya daripada dana yang mau dikelola Pak.
ada inspektorat, ada dari pihak-pihak Ada kejaksaan, polisi. semua itu mengawasi semua. Jadi kalau ada yang indikasi bilang kepala desa begini, aku bilang di mana ini, kayak kira-kira di mana kita ini lebih banyak pengawas daripada uang yang mau diawasi. Ini serius Pak dari hati saya. Jadi kalau ada teman-teman lembaga, teman-teman media datang, silakan datang. Kita lihat ini yang terpampang, ini yang saya kerja hasil musyawarah. Bukan keputusannya Pak Desa bilang ini mau apa Jadi bukan saya Pak, banyak juga tinggal meluruskan, banyak juga teman-teman, banyak juga orang kritik. Pak Desa ini pilih kasih ke saya. Saya jangankan Pak sepupu saja atau tante saja yang betul-betul tidak layak menerima bantuan, saya tidak kasih. Biar keras kan atau yang bilang pasti Pak Desa, saya tantemu, saya tun sukses. Biar tim sukses Pak, kalau memang tidak layak dapat bantuan saya. Pak Desa. Pak Desa, pandangannya gimana? Jadi sekali sama saya beda. Jadi terkait Bedanya di mana? Dulu bedanya di mana? Beda. Bapak ini kan memang ya kalau memang tidak layak untuk dapat bantuan ya jangan dapat. Mau itu tetangga, mau sepupu. Saya mau layak, mau tidak, pokoknya kalau kau ikuti apa mau saya kasih kau bantuan. Apalagi kalau janda muda. Yang transit sama saya pasti mau dibantukan apa? Ini ada. Tapi itu juga abang, nah apa saya bilang kadang saya itu kadang Kak merasa nggak salah gini ke konten-konten. Nah, mau tetap melanjutkan nggak karakter ini? Nah, kalau dari Pak Kades, saya silakan dilanjutkan. Karena ini adalah bagian dari kita untuk kepala desa. Inilah kreatifnya beliau. Inilah contohnya beliau yang bisa jangan banyak teman-teman saya bukan banyak teman-teman yang tersinggung. Saya justru tidak. Siapa itu teman-teman tersinggung? Jam. Ada namanya siapa? Sebentar kita. Saja Pak, taruhlah saya punya anak 4 berbeda-beda karakter pasti tidak mungkin karakter mau disatukan semua. Jadi inilah indahnya namanya pemimpin, bisa menyatukan semua karakter. Saya kadang berbicara berbicara tentang petani, lain juga berbahasanya, berbicara dengan profesor lebih ilmunya bisa didapat Pak. Jadi nggak salah ya, saya DM beliau ya untuk saya undang. Tahu nggak saya kenapa undang saya DM ini? Ketika dia bikin himbauan kepada warganya untuk menikmati malam tahun baru ya malam tahun baru dengan aman, dengan sederhana. Saya bilang, wah ini Pak Kades sudah kayak bupati nih, berarti orang pinter nih. Boleh nih ide podcast hari ini lah, itu bukan saya. Sama Ya, saya ada tandingnya ngobrol kemarin. semuanya berdua. Dia bilang, bagusnya kalau berdua bang, harus ada yang asli. Lagi sebenarnya saya mau kepala desa memang yang tak suka sama saya. Iya kan pikir atau Ya suka yang jangan kok begitu, jangan kok begini. Nanti kalau ada misalkan ada nggak kepala desa di Maros yang cantik yang ibu-ibu? Ya ada juga. Di bawahnya ada juga, di Sopeng ada juga, semua kabupaten kota ada. Abang justru saya kemarin mau yang kepala desa yang memang kayak yang dia nonton kontenku tapi dia tidak suka karena dia merasa aku jatuhkan ini pekerjaan. Tapi intinya tadi dia bilang ada yang nggak suka emang. Wah ada. Terus kalau misalkan begini mau ada pembatasan nggak di karakter yang mau dilanjutkan ini? Nah ini lagi kan saya bangun ini dari saya kodong 2017 saya ngonten tidak ada yang kenal. Nah setelah baru Pak Desa ini baru lumayan ada yang kenal. Kalau saya tinggalkan ini harus saya cari karakter baru dulu, belum tentu juga ada yang menyamai karakter ini lagi. Kalau saya jangan ditingkatkan, lebih ditingkatkan lagi. Saya mau ditambahi hal-hal yang positif. Seperti apa? Taruhlah saya ada istilahnya kayak masalah banjir. Kita datang sama-sama kalau RDP supaya ada yang bicara juga tidak terlalu serius kayak yang bikin kita. Kemarin kan ada kontenku begitu Bapak, ada kontenku begitu yang banjir. Ada warga yang mengeluh sama saya, apa tugasnya ini Pak Desa? Mana kinerjamu selama ini? Kenapa masih banjir? Ya saya kata, kenapa kau marah? Sedangkan anakmu itu nikmati loh.
nikmati keluarga aku begini. Nggak perlu jauh-jauh ke waterboom, kau tinggal di depan rumahnya berenang, berenang di depan rumahnya. Justru hadirnya solusi itu di saat kita humor. Saya banyak-banyak Pak, hampir setiap permasalahan yang bisa selesai di desa, justru lahirnya yang betul-betul ke tur lapangan, humor. Kalau yang tegang-tegang, rapat tegang baru bertengkar, jarang-jarang ada yang selesai sampai ujungnya bertengkar terus. Kalau yang begini-begini lebih bagus solusi, karena masyarakat ada yang suka lucu-lucu, ada yang suka yang penting nyata pekerjaan, mau ini mau dikerja. Jadi saya tidak ada batasan ke pejabat, tidak ada batasan, justru humor hampir sama karakter beliau. Nggak ada saya pokoknya ke DPR RI, DPR provinsi, bupati, semua masuk saja dengan humor begini, tapi nyata yang saya bawa Pak. Istilahnya ini memang kebutuhannya warga aku, masuk ke pengembang, boleh membangun berbisnis di wilayah aku, tapi jangan merugikan warga aku. Ini kemauannya warga aku, dibikinkan drainase, ditata, Dibikin sekarang. pengembang yang ada di wilayah aku, tapi ada tong yang nakal, tidak koordinasi dengan kita, nanti ada masalah baru dikasih ke desa. Kepala desa semua tugas Pak, kepala desa semua yang pokoknya dari sampai lahir sampai mati kepala desa semua yang ngurus. Jadi alhamdulillah ini nih jabatan pengabdian Pak yang saya paling senangi. Jadi udah tepat ya bahwa kontennya mengangkat figur kepala desa. Dia untuk lebih kreatif ke depan. Mau kerjasama juga, mau datang ada permasalahan begini, saya berani Pak, berani bicara dengan pejabat-pejabat, dengan pengembang kami memang tidak pernah saya terikat Pak. Kuncinya satu, masuk di wilayah aku berbisnis, jangan rugikan warga aku, itu intinya. Kalau di Pak Desa gampang sih, coba tanya pengembang siapa yang berani bicara begitu Pak. Bisa 2 periode. Bisa. Ini lagi Pak, sampai periode ekonomi saya takut apakah bisa saya selesaikan amanah yang besar ini. Jadi nanti Pak, kalau sampai periode baru dipikir lagi ke depannya, karena semua jabatan nyawa saja kalau mau ambil, yang punya ambil. Belum selesainya udah berpikir masih bisa nggak saya selesaikan. Ada orang pemimpin yang belum selesai udah mikirnya saya mau lanjut. Saya tidak pernah Pak, ya istilahnya bekerja saja dengan ikhlas. Warga juga ini baru-baru ada ribuan warga kumpul, karena saya tahun barunya pengalaman dari tahun-tahun kemarin kalau ada acara tahun baru biasanya keluar kota warga. Nah ini tidak ada, saya kumpulkan di rumah supaya nilai positifnya alhamdulillah di desa Mencolok, kecamatan Mencolok tidak ada gangguan yang tidak sama tahun-tahun lalu. Ada warga berkelahi, ada minum-minum, masuk polisi. Sekarang alhamdulillah dengan ini saya belajar dari pengalaman. Oh ini harus dilaksanakan supaya warga tidak ada yang pilih-pilih. Pak Desa itu main TikTok udah berapa lama? Saya mau nanya nih, ini ada yang penting nih. Kalau di Facebook sudah lama Pak, justru banyak yang ambil juga. Kalau di TikTok berapa lama? Hampir 1 tahun. Tapi sering gift juga. Kalau ada kesempatan live baru live, banyak juga yang kasih bantu-bantuan. Kita kira yang kayak nonton ke live-nya orang baru di gift. Kadang juga ada yang kayak anunya beliau biasa saya nonton saya Tapi kenapa nggak pernah gift Kak? Karena Pak kurang belum Pak Ini kan akrab mungkin. Iya. Kutungguin aku tandai. Kapan tak masuk di live TikTokku Pak Desa mana giftnya? Saya termotivasi itu Pak sama Pak Deddy Mulyadi, sama Kades Oho. Saya itu anggap sebagai bukan Pak, saya sebagai motivasi. Nggak ada kepala desa disusul yang membuat Pak Kades kayak saya suka nih Pak Kades, nggak ada. Banyak juga teman-teman yang bantu-bantu gitu. Oh berarti ada tim kreatif tak? Enggak Ji, saya tahu sendiri biasa ini dibantu sama ini adek. Itu yang video bantu. Oh ini adek? Ini staff di kantor Pak, memang dia bagian di humas, istilahnya bagian anak motor itu dia. Iya anak motor, tapi dia staff di desa. Jadi itu saya biasanya konten Pak untuk kasih lihat warga saya posisi di mana sekarang. Kalau tidak ada postingan dan bilang warga di mana ini Pak Desa. Warga ya. Kontennya makanya kadang-kadang bingung juga kita kalau ada kontennya KDM diprotes. Sebenarnya konten itu bagian daripada proses ini loh, saya ngelakuin ini hari ini.
Keluarga bisanya tanggapannya bukan cuma di Pak di konten bilang ada yang negatif di warga atas saja orang dekat dengan kita dia bilang Pak Desa gini sini itu mau di luar kok. Padahal kita kerja makanya setiap mau pekerjaan itu pas selalu biasa 3 kali 1 hari di apakah di WA status di Facebook supaya warga Pak Desa lagi ada RDP di DPR, RDP di kabupaten atau kerja ini. Justru memang harusnya begitu. Abang yang semua perangkat-perangkat desa sebenarnya itu harus melek sama ini TikTok. Iya, bukan cuma TikTok tapi sosial media karena itu sangat penting sebenarnya. Jadi Selain bisa nak kasih lihat ke warga-warganya bilang ini loh yang ku kerja, saya lagi di mana. ya, tapi ada anggapan juga bilang pencitraan mana terserah mau pencitraan mau tidak. Yang penting kau cari Pak Desa ada di sana. Kalau posisiku umpamanya kerja bakti atau kerja kayak selokan apa di sana, pasti orang tahu Pak Desa di sana. Jadi kalau dia orang mau tanda tangan untuk berkas langsung ke sana Pak. Saya tidak percaya kapan pelayanan untuk tanda tangan saya sampai jam 3 subuh sampai selesai subuh. Ini yang paling saya takutkan, yang selama ini saya takut, yang paling gara-gara saya itu yang ku khawatirkan, gara-gara saya orang tidak lulus polisi, gara-gara saya. Jadi sekarang kalau ada musim-musim pendaftaran Pak, kayak mendaftar tentara, IPDN, pegawai-pegawai, saya harus tidak jadi keluar daerah. Itu yang ku takutkan nanti gara-gara saya, orang mereka tidak lulus. Jadi selama saya kepala desa, alhamdulillah hampir ratusan Pak lulus di wilayahku, polisi, tentara, STPDM masuk di ini sama dengan Pak kayak beasiswa, pokoknya tidak ada batasan. Jadi saya tanya warga, yang kemana yang ngurus ke jangko di kantor, pokoknya saya stempel setiap hari ada di tas Pak saya bawa. Berarti bawa stempel nih sekarang. Coba periksa non dipercaya saya. Coba sini. Coba sini. Saya mau lihat. Tasnya sini. Saya mau lihat. Ada stempel Sini. ada coba stempel di kantor, ada stempel yang Saya coba buka langsung ya. Ini baru pertama kali nih saya buka tasnya kepala desa nih. Oke, itu Pak dari awalnya kasih itu Pak. waduh, mana nih? Ini Pak stempel selalu ada. Ini luar biasa ya. Nanti sejauh begitu. Maksudnya? Iya, sejauh nanti mau bawa stempel. Untuk ada bahan baru bos stempel. Iya, bos. Jadi pelayanan Pak biar di kebun. Ini Pak, yang satu coba dilihat dulu Pak, Bapak Presiden kasih. Oh yang mana? Yang Punya saya Pak, alhamdulillah Bapak Presiden yang ini Minister of Defense. Oh, waktu dia jadi Menteri Pertahanan ya, Prabowo Subianto. Wah, ini berarti kalau ada misalnya catatan di Pak Mayor tadi catat bilang kepala desa ini ada. berarti kalau misalkan saya pakai ini bagus banget. Jadi detektif. Nah ini cuma berapa ini dikasih ini Banyak. Saya aja sendiri Pak. Di rumah jabatan Bapak Gubernur. tapi ini bisa yakin bilang yang dapat ini cuma kita saja. Nggak bilang Bapak Presiden sama Pak Mayor Ten datang nih kalau dia yang kasih. Kenapa sampai Bisa bisa dikasih nih? Saya waktu beliau masih Menteri Pertahanan, saya betul-betul yakin bilang ini yang akan jadi presiden. Jadi saya turun di panggung, saya langsung berteriak, Bapak jadi presiden yang akan datang. Makanya saya dipanggil Pak, langsung dikasih ini. Enggak, saya kira bilang ada kinerja yang betul-betul kita lakukan yang sampai nakasih Ki. Enggak, jadi ini terdata, ini dicatat sama dia. Dia bilang beranimu kau bicara begitu itu. Bilang yakin Pak, Berani. yakin saya kalau saya Udah gini. Jadi kepala desa aja lagi nanti ya. Oke. Terus kalau misalkan jalan-jalan heboh nggak orang ketemu? Ya berkat ini juga bukan heboh tapi menyapa. Apa ya biasanya? Pak Desa ya, orang otomatis yang orang kalau ketemu itu pasti dia notice Pak Desa. Naik jelas liatin tak itu pasti. Naik jelas liatin. Itu sekarang naik. Coba berdiri. Astagfirullah. Dia pakai Bapak ya hati. Coba tertutup anu reslit. tertutup. Agak ini ya, nyeleneh ya hari ini ya. Ada nggak pesan-pesan buat konten kreator yang lain yang membawa kayak misalnya identitas figur jabatan seseorang? Ada nggak? Ya Ada kan? ada beberapa. Ada beberapa. Terus merasa ini nggak
kayak tersaingi atau apa gitu. Ada yang kadang ikuti saya dengan berpakaian begini. Karena kan nggak bisa saya yang pertama kayaknya yang Pak Desa. Cuma ada beberapa yang mungkin juga bukan Pak Desa tapi kayak wali kota, DPE, pejabat lah ini ada. Yang saya mau sampaikan juga ke teman-teman, ya berkarya, silakan berkarya selama tidak bisa menjaga batasan. Berarti ada batasan. Ada, jangan sampai memang keterlaluan caranya tahu anak sampai hal-hal privasi nih yang dia singgung. Cuma baru satu kali itu aja ya Ibu Abdesi aja ya yang sempat. Semoga tidak dipanggil lagi. Tapi kalau dipanggil sama Tanggung lah kalau bisa dipanggil. Pak Kepala Desa betulan kolaborasi. Nah itu ayo. Masih ada duitnya di situ. Iya. Buat beli susu lagi buat anak. Betul, karena anakku sudah 3. Saya kampanyekan tolong ya buat para kepala desa panggil nih Ali untuk bisa menghibur warganya. Siapa tahu ada program yang mau disampaikan ke orang-orang. Bilang ini ada program yang saya bikin. Ya mungkin orang enggak terlalu bicara harga DM aja langsung. Saya langsung tanpa kontra Pak langsung. Oh langsung ya. Wah kan berarti udah ada kan? Udah. Tangguh tidak ada desa lah. Nggak kenal mah kata tidak sayang tuh ini kenal mah pasti tidak sayang mah Pak. Karena kenal mah. Terus ada nggak pesan Pak Kades kepada masyarakat ya agar tidak melihat jabatan kepala desa itu hitam dan putih? Iya, kalau pesan saya kalau ada yang kritik salah kepala desa karena kita ini jabatan paling di bawah Pak. Memang wajar. Wah tapi raja dia. Raja memang Pak. Ada logo Pak, ada logo Garuda Pancasilanya kepala dinas nggak. Iya. Kalau kepala dinas nggak ada. Iya, kita cuma mulai dari presiden, gubernur, bupati, kepala desa cuma 4 Pak. Tuh, ya, dengar Garuda. Kepala desa ya pakai itu Garuda kepala beliau ke Garuda Mas ceritanya. Kalau kepala desa, gubernur, bupati, kepala desa sama presiden. 4 Pak. Kepala dinas kabak enggak ada. Pakai Garuda. Hebat. Ini yang harus dijaga ini Garuda. Kira-kira kalau misalkan Ali pakai boleh nggak? Boleh. Masa ya nanti kalau jadi kepala desa tuh? Iya, kayak kebetulan. Kira kalau misalkan boleh, kalau boleh gue beliin loh. Betul pesan-pesannya beliau ya supaya ada juga yang konten-konten teman-teman yang menyamai kepala desa tapi beliau masih di bawahnya. Kalau Ali sudah di atas nih karena dia sudah masuk desa modern dia. Kalau teman-teman yang konten yang bukan saya anggap tapi dia masih masuk di wilayah pedalaman, perkampungan yang kontennya. Kalau beliau masuk karakternya desa aku, desa modern yang dibilang kota, nah desa dibilang desa, nah kota. Di saya luar biasa, mau gak kayak sejalan betul sama beliau ini. Ali, gimana tanggapannya? Intinya itu saya tunggu kolaborasinya. Saya tunggu kolaborasinya Bapak. Saya di wilayah Pak, semua ada. Itu kalau di desa Munculelap semua ada. Apapun yang kita cari ada di Munculelap. Aplumaga. Iya, ada budayanya lengkap, wisatanya lengkap, bumdesnya berjalan juga Pak, alhamdulillah. Ada ini nanti ke depannya, ada juga pengembangan dari ketahanan pangan, puyuh sudah berkembang juga, bumdes tentang pangsemas air sudah berkembang juga Pak. Dengan penagihan sampah ada juga, jadi ada alhamdulillah masuk di desa sebagai kas desa. Iya. Gimana Ali? Udah maksudnya? Dapat apa hari ini sore ini Bau ketika saya kasih duet? Ternyata yang memang beliau tahu ini lakukan itu untuk pengabdian. Sedangkan kadang saya merasa bersalah Bang. Kenapa merasa bersalah? Iya saya bikin konten-konten yang kayak begini-begini, yang kayak Lale ini. Berarti loh. Iya. Ya kan Lale manusiawi. Ya tapi sedangkan ada orang yang seperti Bapak Jaju ini. Dia itu betul-betul dengan jabatannya sebagai kepala desa, dia itu betul-betul mau mengabdi sama warganya. Yang kayak dia sampai itu, pokoknya rumahnya itu terbuka sampai 24 jam. Merasa bersalah kalau ada warganya yang gara-gara dia sampai tidak lulus polisi.
sampai tidak tercapai cita-citanya. Sedangkan saya bikin parodi-parodi yang saya kadang merasa bersalah sebenarnya. Jadi yang dihasilkan saat ini kepikiran mau merubah konsep. Tidak juga, karena saya cari makan di sini kan sih. Jadi cuma ngomong doang ya, itu kayaknya sedih juga nih. Saya merasa bersalah. Tapi nggak mau merubah. Menambah tahu apa? Ya mungkin apa ya, justru itu. Saya merasa bersalah karena selama ini saya bikin cuma citra-citra buruk. Citra-citra buruk. Yang saya harapkan kayak yang tadi, kayak kolaborasi sama Pak Desa Betulan. Sampai saya bisa kasih tahu ke penonton-penonton. Kepala desa itu, ini yang nak kerja sebenarnya. Bukan sekedar happy-happy, senang-senang, biayai perempuan. Itu saya merasa bersalah. Tapi itu kan sebagai mawas diri apa yang Ali lakukan. Baik kita sampai ke sana. Tidak semua jabatan kepala desa juga sebagai punya hati malaikat, tapi ada juga yang punya hati yang iblis, maaf ya, oknum. Mungkin aja dengan menonton tayangannya Ali, dia jadi sadar, wah nggak baik nih ternyata. Udah aja sama pasangannya di rumah. Nah justru itu abang yang Pak Jaju tadi bilang, silahkan kau ngonten, kenapa kamu tersinggung sama apa yang kau bikin? Sedangkan apa yang saya lakukan di desaku, hendak kulakukan siapa yang kontenmu itu, jadi kenapa kamu tersinggung? Kecuali Kau melakukan? Saya lakukan yang betul-betul ada di konten, baru bisa tersinggung. Jadi secara tidak langsung yang tersinggung itu orang-orang yang sama yang dia lakukan dengan sama apa yang ada di kontenku. Sudah bisa jadi kepala desa memang. Ngeri. Nanti saya kirim ini sama Wakil Bupati Sopeng. Level sudah bukan di kepala desa. Bisa makin jadi calon bupati. Ya amin mudah-mudahan diterima doanya sama lekat. Hanya nanti mungkin mencalonkan jadi bupati, saya siap jadi wakil. Nah, kalau mau jadi bupati, saya konsultan politik ya. Diucapkan itu. Amin. Ini Saya ini jabatan kepala desa pas saya tidak pernah cita-citakan. Kalau memang kehendak pasti tidak dikasih, pasti ada jalannya. Tapi untuk saat ini kan dilalui ini, ditahu mila sistem-sistem di pemerintahan. Ada kepikiran tak tidak bilang, bisa main jadi bupati lah, bisa coba gitu. Saya tinggal menjalankan amanah Pak. Dulu itu tidak berani Pak bilang begini. Oke. Karena harus selesai dulu amanah. Kalau warga terserah dari warga. Kalau warga siap untuk mendukung, apakah saya jadi kepala desa, saya berhenti pun jadi kepala desa. Kalau warga sudah nggak mau, penting pengabdian. Tetap saya paling gembira Pak, kepala desa bisa menolong orang. Di saat orang susah, di saat orang sedih, gembira pulang, di situlah rasa puasnya. Untung ada kan di posisi ini Pak, ada kan di posisi kepala desa, bisa menolong. Gara-gara tanda tanganku orang-orang bisa dapat beasiswa, orang lulus. Itu ya Pak. Jadi bilang Pak Menteri Pertahanan pesannya waktu di Pakatan Rektor Merbarak, pesannya bikinlah sejarah. Kepala desa ujung tombak sebelum kita dipanggil, bikinlah sejarah yang baik di desanya semua. Itu Pak. Baik. Hari ini kita belajar bahwa humor tidak selalu menghina dan jabatan tidak selalu harus kaku. Di antara tawa ada ruang refleksi, di antara parodi ada tanggung jawab. Terima kasih Ali, Pak Desa, dan Deng Jaju, Pak Kades. Semoga obrolan ini membuat kita lebih dewasa dalam menertawakan diri tanpa kehilangan rasa hormat. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih banyak Pak. Kakak Kanda ya. Pokoknya kerap sama video ini.